naik sepeda, motor, bergerak, yang kamu baca gerakannya saja. Ya. Benda bergerak pasti ada acuannya. Ya. Benda bergerak harus dilihat dari acuannya. Bergerak berarti berpindah tempat atau posisi. Beda. Beda sebentar. Ya, dari kiri ke kanan. Oke, dia berarti bergerak. Yang bergerak itu sepakati saja. Ya. X itu adalah langkah horizontal. Translasi berarti horizontal plus sekaligus gravitasi, berarti kita menggelinding. Ya, dan akhir dalam waktu T tentu kita tidak mengatakan tidak bergerak. Walaupun misalkan jam 3 ini kita di sini, kemudian kamu berkeliling berkelana di kampus jogging, akhirnya balik ke tempat semula, kamu tidak bisa dikatakan bergerak. Karena gerak ada gerak translasi, ada gerak rotasi. Translasi kita sepakati adalah horizontal, satu dimensi saja. Vektornya kalau diukur dari pusat koordinat kalau rumah nol, jadi vektornya adalah LA. Kemudian dia berpindah dari A ke B, jadi dari atom pusat koordinat kalau rumah nol. Benda berpindah dari A ke B dalam waktu T tertentu. Dia mempunyai besaran fisik dalamnya adalah kecepatan. Dimana arah kecepatan sama dengan arah gerakannya. Dengan demikian, kecepatan itu juga merupakan besaran vektor. Jika berpindah dengan kecepatan yang berbeda, berarti dia mengalami sebuah percepatan, yaitu selalu ada benda besar dan atau arah kecepatannya berubah. Jadi karena kecepatan itu besaran vektor ditentukan oleh dua parameter, nilai dan arahnya. Tapi arahnya berubah juga mengalami percepatan. Arahnya sama, nilainya berbeda, juga mengalami percepatan. Jadi kemudian tidak mengalami percepatan, itulah jenis gerak lurus bergerak. Sebaliknya, lintasannya lurus, kecepatannya berubah, yang mengalami gerak lurus berubah bergerak. Tapi nanti di bab yang ketiga ya, yang ke-5, yang dimana dia akan kita bahas sendiri, yaitu jika kecepatannya tetap, arahnya berubah setiap saat, itulah jenis gerak meningkat. Kita bisa meningkat, gerak meningkat itu jika kecepatannya kita tetap, tapi arahnya setiap saat berubah, maka lintasannya adalah berupa lingkaran. Jenis gerakannya adalah gerak meningkat. Jadi dilakukan dengan cara satu, nilai kecepatannya tetap, arahnya berubah. Arahnya tetap tapi nilainya berubah. Jika nilainya tetap, arahnya berubah, kita bergerak meningkat. Ya, jadi karena kecepatan itu kan besaran vektor, yaitu besaran yang ditentukan oleh nilai dan arahnya. Arahnya tetap juga mengalami kecepatan. Jadi sedikit itu kamu pahami, ya. Jangan dihafal, jangan dihafal, langsung menghafalkan seperti materi lebaran. Yang satu 100 km per jam arah ke timur. Berarti itu adalah dua kecepatan yang berbeda. Dan perpindahan, apakah sama jarak dan perpindahan? Jarak, nilai dari perpindahan.
tidak peduli arahnya. Tapi kalau perpindahan itu adalah vektor. Ya. Perpindahan itu vektor. Jarak besar dari perpindahan. Ini jarak. Walaupun satuannya sama. Jadi, misalkan kita dari posisi A, vektor adalah vektor posisi A dan pusat koordinat menuju arah titik A. Ini adalah vektornya. Benda-benda dari A ke B. Berarti pindah dari A menuju ke B. Ini adalah perpindahan dengan arah dari A ke B. Kalau jarak, ya kita ukur jaraknya ini dari A ke B. Kita ukur A ke B maupun ke B dan A, hasilnya sama. Perpindahan A ke B tidak sama dengan perpindahan B ke A. Kenapa? Jaraknya sama tapi arahnya beda. Ya, itu sedikit ya harus gitu ya. Kalau sama ini kita nggak peduli karena pokoknya jarak dan perpindahannya sama meter juga sama. Posisi B minus vektor posisi A. Gimana cara penulisannya? Di bab 1 kemarin. Jadi operasi kurangkan adalah komponen yang sama. Oke, sedikit supaya nanti kita belajar repot, ya. Kalau kita lihat di situ A dan B lewat lintasan yang warna oranye, ya. Oke, kemudian warna hijau, kemudian garis lurus ini. Dari A ke B, posisi awal, posisi akhirnya sama. Ketiga gerak benda dari A ke B ini dengan lintasan yang berbeda, kesimpulannya adalah apa? Jarak dari A ke B sama enggak? Tidak. Sama. Perpindahannya ya sama enggak? Juga sama jaraknya berbeda. Jaraknya karena apa? Ya kita ukur lintasan yang dilewati. Oke. Kemudian bagaimana konsep percepatan dan perlambatan? Jika kita punya benda, kita lemparkan ke atas. Ini saya ingat tahun pendulum pemberat kalian sulit untuk memahami. Pada saat kita lempar ke vertikal ke atas, ternyata kalau kita amati benda itu arah gerakannya ke atas, kecepatannya semakin melambat. Kemudian balik ke arah bawah, kita lempar ke atas dari cepat melambat sampai posisi tertinggi dia sesaat 0, nilai kecepatannya cuma berbalik arah menjadi mengalami perubahan kecepatan semakin cepat. Nah itu adalah dua kondisi yang bisa kita pahami sebagai perlambatan dan percepatan. Dan lewat vertikal ke atas yang akan mengalami perlambatan. Tapi dari arah atas ke bawah mengalami percepatan. Caranya gimana untuk nanti eksperimen di praktikum fisika dasarnya? Pak, saya nggak ada praktikumnya. Oke, kamu coba ambil batu, kemudian lempar ke atas, kemudian kenakan ke kepala. Nanti terasa sakit, setengah sakit, luar biasa sakitnya. Nah itu penyebabnya adalah hanya sama dengan kecepatan. Ini adalah dipercepat dengan kecepatan. Kira itu jangan D adalah X B min 0 I plus X DJ min 0. Jadi adalah kita posisi. Kita RD min A adalah perpindahan dari A ke B. Walaupun lintasannya berbeda, yang kita angkat adalah posisi awal dan posisi A. Jarak
berbeda, perpindahannya sama. Kalau besar berbeda karena bintang